Oke, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan opini ini didengar oleh negara diketawain sama buronan negara Indonesia karena compong, hanya punya agama compong Islam. Ayo, dengan ini maka Nabi ke-26 mengizinkan, memberikan fatwa halal untuk membuka kasino Indonesia menjadi pusat kasino dunia. Dok, 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 haram, haram, halal. Dihalalkan ya. Halal ya jadinya ya Nabi 26. Kalau tanya pinta siapa? Nanti kalau sampai surga bilang Nabi 26 yang nyuruh. Ya, kalau sampai tidak boleh masuk surga kamu bilang disuruh Nabi 26. Ya. Oke. Aman untuk riset, untuk penelitian bendungan itu memang nggak perlu dikontrol karena dia nggak bisa membuat alat yang berbahaya dari uranium yang dia punya itu. Kalau orang anak ITB sendiri yang ceroboh dalam melakukan penelitian, akhirnya sampai kena leukemia meninggal, itu sudah beberapa orang loh Pak, dalam sekian tahun. Itu karena kecerobohan dia. Kan mereka harus pakai pakaian khusus itu waktu masuk lab itu. Radiasinya. Ah ya, jadi kalau kita nggak punya alat untuk memperkaya itu, apa yang ditakutin orang? Istilah pengawaan. Ya semoga sih tidak punya alat seperti itu ya. Tapi kalau punya alat pun kita nggak tidak mengetahuinya Pak. Karena kita tidak terlibat di dalamnya. Semoga ya Bapak yang Bapak ngomongnya kita benar. Ya, kita hari ini nggak bicara tentang nuklir. Kita sebaiknya sebelum bicara kita ke ini semua browsing semua dulu lengkap supaya kita jangan debat yang kita sama-sama nggak ngerti. Ya, nanti kita diketawain. Kita langsung aja fokus aja dengan si aja. Kalau Poinnya menurut saya positif minta negatifnya. pandangan kepada Pak Paul. Mm-mm. Sebenarnya kendala, saya mau cari sebenarnya substansinya. Tadi kan saya bilang, di negara kita ada sistem pemerintahan, sudah kita tahu bersama. Istilahnya administrasi, ya, negara lah. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini kita berkenaan dengan judi. Ya. Sebenarnya kalau saya tanya balik, jujur lah. Sebenarnya yang menghalangi program-program judi itu siapa sih? Itu yang paling pokok sebenarnya kita diskusi. Karena saya dari dulu Pak, jujur ya, teman saya anggota DPR itu dia 10 tahun 15 tahun dia sudah ungkapkan itu bikin kota judi. Tapi kita mau cari substansi masalah di mana? Menurut Pak Paul di mana sih sehingga itu bisa tidak terrealisasi gitu. Itu yang bagus itu. Hmm. Terima kasih Pak Paul. Kan udah saya bilang tadi sama Pak, tadi saya ngomong ada dari genting itu salah satu tiap tahun itu kan menyumbang ke Indonesia.
Ini punya saya lolos apa punya punya Pak Bahari nih yang nggak ada suaranya nih? Saya punya ada suara, Pak. Oh, Suara kita Pak. Oh, kira. jelas semua, Pak. Oh, Jelas, oke semua oke jelas. oke Ya. oke. Saya pikir tadi punya saya yang suaranya hilang karena internetnya lagi down lagi. Oke, siapa yang mau ini? Siapa yang mau kasih menutup? Ompung, mau kasih penutup Ompung? Ompung kasih penutup. Ompung Toba. Iya, Ya, kasih penutup aja. penutupnya sih ya paling begini Pak Paul. Apa namanya? Situasinya kalau Kesimpulan. misalkan kesimpulan ya, Hmm, kalau misalkan jadi buka kasino ya dari sisi anggaran mungkin sedikit akan menolong ya, tetapi itu juga bukan bukan sesuatu yang sifatnya fundamental gitu ya, karena kan permasalahan di Konoha ini kan banyak, bukan hanya sekedar masalah mendapatkan atau menyeimbangkan anggaran secara sesaat gitu ya, tapi juga pemerintah harus ya menciptakan iklim investor yang baik gitu supaya orang datang gitu ya untuk investasi, dan supaya investor lokal yang warga negara asli juga tidak pergi lari keluar gitu Pak Paul. Terus juga bagaimana negara menciptakan penerimaan-penerimaan, sumber-sumber penerimaan. Kita tahu kalau dari bahan tambang kita cuma 5% yang masuk ke pemerintah, ini sudah parah sekali. Di zaman Soeharto 30 sekian persen masuk ke negara, tapi kalau ini cuma 5%, sisanya masuknya ke penguasa dan ke oligarki seperti masa 10 tahun terakhir ini. Wah, ini dari mana nanti bisa ini bisa dipakai dananya itu untuk membangun negeri gitu. Nah, terus kemudian juga uh, sumber yang lain juga, hutang juga, kita juga ya kepercayaan kepercayaan luar sama Konoha ini kan semakin lama kan sepertinya semakin turun gitu Pak Paul. Semakin lama semakin turun. Nah, jadi banyaklah masalah undang-undang ini, korupsi, terus kemudian penyitaan penyitaan aset-aset koruptor itu sampai sekarang belum kunjung disetujui di DPR gitu, belum kunjung disahkan lah gitu ya. Sementara kita butuh penerimaan untuk negara gitu ya. Dulu pernah suatu ketika dulu ketika Konoha baru merdeka gitu ya, pemerintahan Soekarno pada waktu itu tidak punya sumber penerimaan yang kuat gitu Pak Paul. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno di awal-awal kemerdekaan, kalau masih ingat di Jakarta itu kan ada yang namanya kampus UI yang di Salemba itu dulu bekas pabrik candu Pak Paul. Jadi dulu ketika Indonesia baru merdeka, itu pemerintah sempat melegalkan candu, ya, melegalkan candu pada waktu itu. Kenapa ya? Karena nggak ada sumber penerimaan negara. Nah, ini kontroversi juga ya, legalisasi candu pada waktu itu. Nah, kita tahu di zaman Hindia Belanda candu legal gitu, tapi kemudian memasuki era kemerdekaan sempat berhenti, terus kemudian dilegalkan kembali. Nah, ini kita lihat ya, dulu di eranya Pak Gubernur Ali Sadikin judi legal, tapi sampai sekarang belum pernah dilegalkan. Adapun sedikit dulu mungkin bukan kasino, kalau di era Porkas atau SDSB itu dulu digunakan untuk membangun untuk dana pembinaan olahraga. Nah, saya ingat ketika masih ada Porkas dan SDSB, Indonesia juara SEA Games terus olahraganya. Dana pembinaan olahraga diambil dari sana. Entah itu ada masuk ke pemerintah atau ke elit pejabat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari sejak itu kita juara SEA Games terus. Tetapi ketika reformasi tidak ada dana pembinaan olahraga, sekarang ini untuk juara SEA Games saja nggak bisa gitu ya. Nah, jadi memang suka atau tidak suka, memang penerimaan pajak dari judi yang legal itu sepertinya ya perlu gitu, perlu, walaupun alasannya pasti kontroversi lah ya. Pertama, nggak sesuai dengan agama yang dibuat, kemudian ada lagi
Ya mungkin katanya judi itu akan bikin orang kecanduan sehingga dia nanti akan semakin dimiskinkan. Cuman satu hal yang membuat saya agak agak heran begini Pak Paul. Negara-negara yang melegalkan judi itu justru makmur Pak. Coba bisa lihat apa? Pertama dulu Libanon di masa yang lalu. Kemudian yang ada kasinonya lah ya. Amerika udah jelas pasti. Zaman Eropa ada Monte SDSB, zaman Carlo. SDSB Podcast juga Indonesia maju tuh Pak. Maju ya, maju Pak, makmur Pak. Terutama Karena kalau ya pemerataan itu kita maju merata. Hmm. iya merata. Selain dari masalah olahraga ya, tapi makmur pada waktu itu. Nah, jadi mengherankan kenapa SDSB atau Porkas atau judi apapun yang katanya memiskinkan, tapi justru kenyataannya banyak negara-negara yang melegalkan judi itu jauh lebih sejahtera dan makmur. Ya, silakan bisa dinilai sendiri, dihitung sendiri. Artinya apa? Ya memang pemerintahnya punya ruang gerak lebih dalam bidang fiskal, dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah gitu. Mereka punya sumber daya uang yang lebih besar gitu daripada tidak ada pajak dari judi. Karena kita lihat pajak dari industri atau manufaktur di Konoha, saya kira kedepannya ini akan sulit. Kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik dan perusahaan yang tutup. Pajak terhadap rakyat, ya daya beli kita jauh udah rendah, sangat rendah sekarang ini. Kalau dilihat Pak Paul di kota-kota besar, terutama di Jakarta, saya waktu itu ke sana, itu melihat mall itu toko-tokonya banyak yang tutup. Kenapa? Ya memang karena nggak jalan usaha itu Pak Paul. Entah kenapa gitu ya. Tadi yang seperti dibilang Pak siapa tadi ya Pak Bahari ya. Orang yang ini yang atau Pak ini ulat bulu tadi bilang mengatakan bahwa orang walaupun jualan sudah nggak untung dipaksa buka terus tokonya gitu. Nah jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau mau mengenakan pajak bermacam-macam pajak terhadap masyarakat awam ya, orang biasa gitu ya, kelompok menengah ke bawah, saya kira juga pemerintah nggak akan bisa memeras masyarakat ini. Kita lihat PPN itu kan sudah tinggi juga ya, belum lagi PBB, belum lagi pajak yang lain-lain. Kalau dihitung-hitung, lama-lama ya mungkin pajak di Konoha itu bisa lebih tinggi daripada pajak di luar. Karena dari berbagai kegiatan itu Anda belanja apapun kena pajak, kena PPN. Nah ini dia. Jadi itu pun nggak bisa diharapkan juga karena daya beli masyarakat rendah, tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan masyarakat, terutama pendapatan per kapitanya juga rendah gitu ya. Nggak bisa diharapkan banyak juga Pak Paul. Nah jadi Libanon sebelum perang dulu negara paling kaya di Timur Tengah sampai dijuluki Beirut itu adalah mutiara dari Timur Tengah. Waktu itu ada kasino, orang-orang Eropa main di sana gitu ya. Datang berlibur, menikmati matahari Laut Mediterania, terus kemudian menikmati judi di kasino-kasino yang ada di Libanon. Jadi salah satu paradoks dalam arti di satu sisi kita melihat kesejahteraan meningkat, tapi kalau bicara soal value daripada agama, katanya ini bertentangan. Nah, ini namanya paradoks, Pak. Ada dua hal yang bertentangan satu sama lain. Nah, kita lihat kalau misalkan sudah terjepit, apakah pemerintah Prabowo berani melegalkan judi gitu ya? Kalau sudah dalam kondisi terjepit dari sisi anggaran ya, kita bicara anggaran dan keuangan. Karena kalau sampai seorang anggota DPR Komisi 11 berani sounding seperti itu, ini nggak main-main Pak Paul. Berarti ada suatu situasi yang kritis gitu, di mana dia tahu pasti lebih banyak daripada kita orang awam kan, bagaimana keuangan negara. Gitu kira-kira Pak Paul penutupnya. Terima kasih Pak Paul. Mantap, betul ya. Tadi data-datanya semua, sejarahnya, tadi saya tambahkan SDSB Porkas. SDSB Porkas itu banyak pengangguran di Indonesia, rumah tangga yang kolaps ya, termasuk keluarga kami dulu ya. Kita ketolong ya saudara ya, selama waktu papa saya menganggur itu ya. Terus kemudian saya masih kelas 6 SD, saya jualan Porkas. Itu langsung perekonomian keluarga kita langsung keangkat. Nah, karena agama ya,
wah ini dosa lah, inilah segala macam tidak baik lah. Kita dibujuk ya saudara ya. Akhirnya ketika saya kelas 3 SMP saya pikir iya juga ya, saya berhenti. Ya saya berhenti, ayah saya sudah punya kerjaan waktu itu. Pas ya. Nah, tetapi 3 tahun kemudian ayah saya bangkrut lagi. Jadi saya kuliah tuh habis-habisan ya. Tapi itulah saudara, itu kenyataan. Saya melihat banyak rumah tangga, teman-teman kan banyak. Banyak teman-teman kita yang gara-gara podcast STSB itu, ya jadi hidupnya ketolong. Paling nggak dapurnya ngebul. Ya kalau kita kan memang ramai sekali tempat kami ya, karena saya sering nebak nomor ya dulu ya. Nah, itu terjadi. Hati-hati saudara ya. Kalau Anda sudah mulai kecanduan, saya tuh sering lihat orang-orang kecanduan ini ya perorangan. Ya kan, tetapi pada umumnya secara general ya itu adalah perpindahan uang dari orang kaya kepada orang miskin saudara ya. Dan banyak sekali dalam semua negara-negara ya. Ketika dia punya kasino ya, maka sebenarnya bukan hanya perputaran uang kasino itu saja. Ya, kamu pikir Malaysia kenapa nggak pernah ribut-ribut digoncang ekonomi segala macam banyak, tapi dia menjadi apa? Money laundry. Kamu pikir Indonesia nggak butuh money laundry, saudara? Butuh koruptor dari seluruh dunia naruh uangnya di Indonesia. Kamu nggak mau? Kalau saya mah mau, saudara ya. Anda lihat restoran-restoran di Eropa, rumah makan Cina sepi, saudara. Ya, tapi bisa survive puluhan tahun. Kenapa ya? Money laundry. Ya, korupsi dari seluruh dunia datang di Indonesia, dicuci di kasino kan. Seneng nggak Indonesia? Seneng. Kamu tidak bisa mengharapkan uang cuma dari kasino saja, itu cuma buat seperti kalau orang jualan. Kalau orang jualan itu, ini jualan utamanya, ini cuma jualan aksesorisnya. Untungnya sedikit, tapi sekali kamu dapat kakapnya, money laundry itu, karena orang mencuci uang di mana? Di kasino, ya kan? Uang narkoba, uang korupsi, uang jualan senjata, dicucinya di kasino. Jadi kamu dapat uang dari sana, investor akan masuk, bukan berupa itu, tapi berupa uang yang dimasukkan ke sana, diputar lagi sama pemerintah Indonesia. Goblok kalau kamu nggak mau, goblok-gobloknya orang hidup kamu, saudara ya. Saya nggak ngerti cara berpikirnya kalian orang Indonesia, si orang-orang Islam ini ya. Ya metengi orang, tusbol orang boleh, ya kan? Kamu lihat itu ya, itu saya korban tusbol Ustadz. Ya tusbol boleh, ya kan? Tetapi saya nggak ngerti cara berpikir kalian compong, memang orang Islam ini compong. Semua yang setuju sama saya sebagai penutup supaya happy ending, katakan Islam memang compong. Ulang, Islam compong, Islam agama compong. Luar biasa. Semua sama-sama katakan Islam agama compong. Supaya nyadar kalian semua ya. Oke, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan opini ini didengar oleh negara, diketawain sama buronan negara Indonesia karena compong, hanya punya agama compong Islam. Ayo, dengan ini maka Nabi ke-26 mengizinkan, memberikan fatwa halal untuk membuka kasino Indonesia menjadi pusat kasino dunia. Dok, haram, halal. Dihalalkan ya. Halal ya jadinya ya, Nabi 26. Kalau tanya pinta siapa? Nanti kalau sampai surga bilang Nabi 26 yang nyuruh. Ya, kalau sampai tidak boleh masuk surga kamu bilang disuruh Nabi 26. Ya. Oke. Kita akan saksikan kegiatan Damaris, bukan hasil dari judi ya, saudara ya, hasil dari donasi Anda semuanya.